menjelaskan, aku menjawab pertanyaan dari kalian sesuai dengan apa yang jadi pengalaman aku di saat aku pakai produk-produk ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan di kulit kalian efeknya berbeda-beda, ya balik lagi, memang kulit kita kan masing-masing berbeda-beda dan pasti efeknya pun sama berbeda gitu ya. Halo teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama aku Putri PJ. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini di sini sudah ada Brilliant Skin dan pastinya aku mau bahas tentang perskincarean kali ini. Jadi langsung aja, sebelum video aku selanjutnya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tahu notifikasi video aku selanjutnya. Nah, langsung aja kita bahas. Pada kali ini aku mau klarifikasi tentang video aku sebelumnya ya, yang pernah aku bilang bahwa kalau misalkan aku itu stop Brilliant Skin gitu ya. Dan sebenarnya memang aku mau stop Brilliant Skin karena aku udah nggak mau ketergantungan dengan krim Brilliant gitu ya. Apalagi krim yang memang dosisnya sangat tinggi gitu ya, kayak Rejuve seperti ini. Walaupun aku sudah tidak pakai yang Rejuve, tapi aku masih pakai yang tonernya guys, untuk mengatasi bagian jerawat aku. Tapi aku pengen, aku bener-bener nggak ketergantungan sama si Brilliant Skin, walaupun nantinya jadi aku nggak pengen pakai ini lagi gitu guys, gitu yang nantinya bakal bikin kulit aku semakin tipis. Aku takutnya seperti itu ya guys ya. Jadi aku mulai dari sekarang aku mau, jadi aku perlahan, aku tidak pakai ini, aku jarang-jarangin dengan cara perlahan. Aku mulai stop si Brilliant Skin dengan cara perlahan gitu. Nah, dan juga aku mau sekalian membahas tentang pertanyaan kalian yang soal Brilliant Skin yang whitening ya guys ya. Karena yang sebelumnya yang Rejuve udah aku jawab di Q&A yang Rejuve gitu, udah aku jawab lewat video aku yang Q&A Rejuve ya. Dan kali ini aku mau jawab masalah Brilliant Skin yang whitening gitu. Tapi dan maaf banget kalau misalkan nggak semua aku bisa baca satu persatu, karena sebenarnya tuh banyak banget. Tapi kalau misalkan aku baca satu persatu gitu ya, semuanya aku bahas itu nggak bakalan bisa selesai gitu. Dan sebenarnya apa yang kalian pertanyakan itu sebenarnya sama ya, hampir sama yang lainnya. Dan di sini aku sebagian aja ya. Yang pertama dari di sini ada, kamu tanya, misalkan langsung pakai krim Brilliant Whitening boleh nggak tanpa paket Rejuve? Soalnya aku nggak ada jerawat dan flek ataupun permasalahan. Mau dijawab? Nah, pertanyaan pertama seperti itu ya guys. Langsung aja aku jawab. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau misalkan kalian kulitnya tidak ada jerawat, normal-normal aja, memang aku nggak saranin kalian untuk pakai yang Rejuve. Kenapa? Karena Rejuve ini kan dosisnya tinggi. Jadi khusus banget untuk yang kulitnya berjerawat, karena kulit berjerawatnya nanti kalau misalkan kita pakai yang Rejuve, dia bakalan kering dan jadi pengelupasan gitu, dan menggantikan sel kulit baru lagi gitu. Jadi nah, jadi kalau misalkan kalian untuk kulitnya yang normal, boleh-boleh aja kalau misalkan kalian langsung pakai yang whitening gitu ya. Kalian bisa pakai yang whitening ataupun yang tomato. Nah, tomato itu sebenarnya nggak cuma hanya untuk ibu hamil atau ibu menyusui ya guys ya. Hanya saja memang tomato itu, misalkan kalian lagi menyusui atau bumil gitu ya, kalian bisa pakainya yang tomato, harus banget yang tomato, nggak bisa yang whitening ataupun yang Rejuve ataupun yang lainnya gitu. Itu memang tomato itu khusus ibu hamil. Dan yang tidak hamil, misalkan kalian tidak hamil atau tidak menyusui, misalkan kalian mau yang tingkatnya lebih rendah, lebih aman lagi, kalian masih bisa juga pakai yang tomato walaupun tidak hamil atau tidak menyusui gitu. Nah, udah ya yang itu ya guys ya. Lanjut aja, di sini aku mau jawab nih. Mau tanya, kalau udah pakai whitening boleh pindah lagi pakai Rejuve enggak? Soalnya menurut aku Rejuve bikin wajah lebih glowing ketimbang pakai whitening. Nah, balik lagi ya, aku bilangin, kalau misalkan Rejuve ini kan memang dia dosisnya lebih tinggi dibanding yang whitening. Whitening ini dosis rendah, dan memang ini khusus untuk mencerahkan kulit wajah ya. Dan kalau misalkan Rejuve, memang kan dia ada exfoliatingnya, ada pengelupasannya, jadi udah pasti memang dia juga bisa bikin kulit kalian jadi putih. Tapi kalau misalkan kalian pakainya secara terus menerus,
Ya, alhasil kalian bakal memiliki risiko yang lebih tinggi lagi, misalkan kayak lebih jadi kulit kalian jadi makin tipis, mudah iritasi, mudah kemerahan, bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau kalian semakin ketergantungan dengan si Rejuve ini, kalian sering pakai ini dengan jangka panjang, kulit kalian bakal jadi kanker kulit, guys. Seram banget bukan? Makanya kenapa aku selalu bilangin ke kalian bahwa kalau si Rejuve ini tidak bisa dipakai dalam jangka panjang. Jadi misalkan kalian abis pakai Rejuve, kulit kalian sudah bersih, sudah putih, dan kalian berpindah ke yang whitening gitu ya, terus kalian misalkan tone warna kulit kalian jadi agak menurun sedikit dibanding kayak yang kalian pakai sebelumnya pakai Rejuve, ya itu sebenarnya wajar-wajar aja, guys, karena memang ini yang whitening ini dia tidak memutihkan seperti yang putihnya seperti si Rejuve, karena Rejuve ini memiliki exfoliating, sedangkan kalau yang whitening ini tidak memiliki exfoliating, guys. Jadi kalau misalkan kalian sering-seringin pakai ini juga bakalan putih, tapi putihnya memang putih yang wajar-wajar aja gitu ya, guys. Yang penting kulit kalian itu sehat dan nggak mudah kemerahan ataupun iritasi gitu kalau misalkan kalian pakai ini. Sedangkan kalau misalkan kalian masih terus-terusin pakai ini, kalian pengen lebih glowing lagi, lebih putih lagi, alhasil kulit kalian nggak bakalan sehat sih, guys, gitu. Dah ya guys ya, terjawab nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang ini itu tuh sebenarnya banyak banget yang pada tanya seperti itu. Karena semenjak kalian pakai yang Rejuve, kulit kalian putih dan kalian jadi glowing banget. Tapi memang nggak bisa kalau misalkan kalian pakai ini terus menerus gitu ya, guys ya. Jadi harus banget nih kalian turunin dosis kalian ke whitening ataupun tomato gitu. Yang penting kulit kalian sehat, tidak ada jerawat, dan tidak mudah iritasi ataupun kanker-kanker sebagainya gitu ya. Ngeri banget kan kalau misalkan kulit kalian bakal jadi kanker kulit, kalau misalkan kalian terus-terusan dan kulit kalian semakin tipis jadi mudah banget merah kayak udang rebus, gimana hayo. Daripada kalian glowingnya hanya sementara, mendingan kulit kalian cari yang sehat-sehat aja ya, guys ya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Kak, spill dong Kak nama tokonya. Aduh, kalau nama toko, aku sebenarnya nggak endorse ya ini ya, guys. Aku hanya mereview apa yang aku pakai, apa yang bagus di aku. Semoga ya kali aja bagus juga di kalian. Makanya aku beritahu ke kalian apa yang aku pakai bagus, apa yang aku pakai cocok di aku, pasti aku review di sini. Dan tapi karena aku juga berbaik hati kepada kalian sih Allah. Jadi aku udah pernah taruh linknya di description. Di bawah mungkin nanti bakal aku taruh linknya di description yang di video ini ya. Nanti kalian bisa klik aja linknya di description di bawah. Oke? Nah, langsung aja. Kak, kalau pakai whitening bisa pengelupasan nggak ya? Mohon jawab. Whitening itu nggak bisa bikin pengelupasan, guys. Nggak bisa bikin pengelupasan. Makanya dia prosesnya itu nggak secepat kayak si yang Rejuve. Kalau Rejuve ini kan baru seminggu udah langsung pengelupasan, langsung cepat putihnya, hanya dalam satu paket langsung putih gitu. Kalau ini enggak, karena ini dosisnya agak lebih rendah dibanding Rejuve gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mau nanya dong, saya pakai Rejuve baru 2 hari tapi udah gatal-gatal sampai bintul-bintul gitu, merah, perih, apa itu normal? Oh, ini tuh pertanyaan sebenarnya pertanyaan di Rejuve bukan di whitening ya, tapi dia nanyanya di komentar yang di whitening. Gak apa-apa, it's okay, aku bakal jawab. Ini sebenarnya pertanyaan ini tuh udah berulang kali banget ya, guys ya, aku jawab. Jadi gini, untuk Rejuve itu memang ada sebagian orang yang yang dapat efek yang seperti itu gitu, yang gatal, perih, kemerahan, terus ada pengelupasan dan sebagainya gitu ya. Aku pun sama seperti itu mengalaminya di saat aku pakai si Rejuve. Tetapi itu semua bisa kita itu semua bisa kita atasi dengan ya pakai sabunnya itu jangan sering-sering, cukup pagi atau malam aja gitu. Kalau misalkan kalian terpaksa banget karena kulit kalian habis dari luar, kulit kalian kotor, kalian mau cuci muka, ya nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu sering banget gitu ya, karena ini bakal bisa bikin kulit kalian tuh semakin tipis dan semakin perih gitu ya. Sama juga toner, kalau misalkan kulit kalian udah merasakan perih, panas, kemerahan, gatel,
dan sebagainya, kalian bisa jarang-jarangin si toner rejuve-nya gitu ya. Dan toner rejuve ini wajib banget kalian pakainya di malam hari aja gitu. Untuk di siang hari jangan pakai ya. Dan kalau misalkan kalian juga dan kalau juga misalkan kulit kalian sudah pengelupasan, udah perih, kalian wajib banget yang namanya reapply, terus sering-seringin pakai si sunscreen, karena sunscreen itu bagus banget untuk mengatasi kulit kemerahan, pengelupasan dan perihnya gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa sering-seringin pakai si sunscreennya, jangan cuma hanya pakai di pagi hari ataupun jangan hanya dipakai di pagi hari aja, tapi kalian bisa pakai pagi hari, siang hari, dan sore harinya gitu ya guys ya. Itu bakal bisa mengatasi kulit kalian agar tidak mudah kemerahan, perih, dan panas ya. Nah lanjut aja, itu udah terjawab ya. Itu sebenarnya udah ulang-ulang tapi nggak apa-apa lah ya, aku bantu jawab lagi. Semoga kakak yang bertanya yang lainnya juga bisa mendengar video aku yang ini ya. Langsung aja, kak, pakai paket whitening dari awal tonernya perih gitu nggak? Soalnya aku pakai kayak perih dan kemerahan gitu, tolong dibalas ya kak. Nah, selama aku pakai si whitening, aku nggak ada yang namanya perih. Apalagi sebelumnya aku pakainya rejuve guys, dan aku nggak ada selang berapa hari aku stop dulu si rejuve-nya, aku netralin dulu terus aku baruin. Tapi enggak, kalau dulu itu aku nggak gitu. Aku habis pakai ini, habis pakai rejuve, besoknya aku udah langsung pakai ini gitu. Jadi kalau aku udah rejuve udah habis nih dan wajahku juga udah bersih gitu kan, udah aku mau ganti pakai ini, udah aku langsung ganti, nggak pakai nungguin berapa hari dulu, aku langsung pakai ini. Dan itu aku nggak ngerasain perih ataupun kemerahan gitu ya guys ya. Tapi hanya saja aku hanya merasakan di saat aku pakai si toner ini, aku merasakan dingin gitu aja sih, nggak ada merasakan yang lain-lainnya. Ataupun setelah aku pakai ini ada merasakan panas ataupun pengelupasan, merah, nggak ada sih selama aku pakai. Dan ini aku menjawab pertanyaan dari kalian sesuai dengan apa yang jadi pengalaman aku di saat aku pakai produk-produk ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan di kulit kalian efeknya berbeda-beda, ya balik lagi, memang kulit kita kan masing-masing berbeda-beda dan pasti efeknya pun sama berbeda gitu ya. Tapi setahu aku memang kalau misalkan whitening ini kan dosisnya rendah, jadi jarang banget ada yang sampai perih dan kemerahan gitu, jarang banget nih. Aku baru-baru, dan aku juga baru banget dengar yang seperti ini gitu ya guys ya. Jadi buat kakak yang tanya, kakak bisa pastikan kalau produk yang kakak punya itu original ya guys ya. Oke, sampai situ udah. Langsung lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Kalau nggak parah banget mukanya pakai rejuve, pakai toner malam aja, terus kalau udah bersih ganti pakai whitening. Iya memang seperti itu ya guys ya. Kalau misalkan kulit kalian berjerawat, kalian pakai rejuve, dan nanti kalau udah bersih ya kalian harus pindah ke whitening gitu, ataupun tomato. Aku nggak nyaranin harus pakai whitening juga sih ya guys ya. Tapi yang jelas aku saranin ke kalian, kalau misalkan kulit kalian sudah bersih dari jerawat dengan kalian pakai si rejuve, kalian wajib banget yang namanya pindah ke dosis yang lebih rendah lagi. Dan kalian bisa tanyakan ke penjual yang kalian beli, kalian harus pakai yang mana untuk dosis yang rendah gitu ya. Nah langsung aja pertanyaan berikutnya, kak, make up pakai berlian perlu nggak pakai bedak lagi? Tolong jawab ya. Nah ini juga udah ada yang aku jawab soal pertanyaan ini sebenarnya di video aku yang Q&A waktu dulu itu. Untuk pakai berlian, misalkan kalian lagi masa pemulihan atau penyembuhan jerawat dengan menggunakan rejuve, aku nggak saranin kalian untuk pakai alas bedak ya guys ya. Terkecuali kalau misalkan kulit kalian sudah bersih banget dari jerawat kalian dan kalian tuh terpaksa banget untuk pakai alas bedak karena alasan untuk ada acara, ada wisuda atau segala macamnya, kalian boleh-boleh aja pakai si whitening kalian boleh-boleh aja pakai si alas bedaknya ya, kayak seperti foundation dan sebagainya. Yang penting itu kalian setelah pakai bedak itu, kalian wajib banget yang namanya bersihin kulit wajah kalian setelah kalian pakai make up itu dengan bersih ya guys ya. Dan kalian bisa pakai si sabunnya. Kalau aku biasanya misalkan aku seperti itu, habis pakai alas bedak, aku double
cuci wajahnya tuh 2 kali gitu, aku doublein lagi. Biasanya gitu sih. Nah, udah ya sampai di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, tapi aku sudah pakai 2 minggu whiteningnya. Muka aku panas dan perih nggak berhenti-berhenti, kenapa ya? Wah, ini pertanyaan yang kayak sebelumnya gitu ya. Aku nggak pernah merasakan panas ataupun perih ya guys ya. Jadi kalian bisa tanyakan lagi kepada penjualnya yang kalian beli di tempat toko kalian yang kalian beli, kenapa bisa seperti itu, oke? Karena aku nggak merasakan seperti itu. Jadi kalian bisa tanyakan lagi ke penjualnya ya guys. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Kak, saya juga pakai Rejuve udah 2 bulan ini, udah mau habis. Saran dong kak, apakah saya pindah whitening tapi tetap Rejuve, tapi masih banyak sih bekas-bekas jerawat aku, tolong dong kak sarannya, makasih. Nah gini guys, Rejuve itu sebenarnya maksimal pemakaian ya, yang aku tanyakan ke penjual yang dulu aku pernah beli, katanya dia bilang Rejuve itu bisa dipakai itu maksimal 5 paket. Jadi kalau misalkan kalian pakainya udah lebih dari 5 paket, itu kalian udah tidak boleh lagi pakai Rejuve ya. Terkecuali misalkan kalian baru 2 paket ataupun baru 3 paket kalian sudah bersih, itu kalian wajib banget pindah ke yang dosisnya lebih rendah lagi gitu ya guys. Tapi kalau misalkan kulit kalian masih berjerawat ya, kalian bisa lanjutin lagi Rejuve-nya sampai 5 paket gitu, sampai benar-benar kulit kalian bersih. Tapi kalau misalkan kulit kalian udah 5 paket Rejuve tapi nggak bersih-bersih, kayaknya nggak akan mungkin sih, karena dulu itu aku baru dua paket aja, 2 paket Rejuve aja itu udah bersih banget ya guys. Nah gitu, jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa kulit kalian bersih, udah mendingan kalian pindah aja ke dosis yang lebih rendahnya lagi gitu guys. Nah langsung aja lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kak, muka aku memang tidak ada jerawat, tapi pakai Rejuve 1 bulan sudah, tapi kenapa ya masih ada lagi ruam-ruam merah, gatal-gatal timbul ya? Ini kan kakak pakainya Rejuve ya, dan kakak bilang kakak nggak pakai, dan tadi kakak itu bilang nggak ada jerawat. Aku nggak pernah nyaranin ke kakak kalau misalkan wajah yang tidak ada jerawat itu pakainya Rejuve ya. Aku nggak pernah nyaranin kalian pakai Rejuve kalau misalkan kulit kalian tidak berjerawat ya. Jadi memang Rejuve itu bisa bikin kulit gatal di saat kalian, jadi Rejuve itu di saat kalian pakai Rejuve memang kulit kalian tuh bakal gatal, merah, perih, pengupasan gitu ya. Jadi wajar aja misalkan kulit kalian gatal, merah, dan pengupasan ataupun perih. Itu memang efek dari Rejuve itu seperti itu ya guys. Tapi itu hanya selang berapa bulan aja, selang 2 bulan tuh maksimal. Udah 2 bulan tuh juga udah bersih ya guys ya. Oke, mungkin udah selesai sih ini pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Semoga dari pertanyaan kalian, dari jawaban aku kali ini membantu kalian semuanya ya. Dan buat kalian sekalian yang ingin kulitnya bersih dari jerawat, semangat ya. Dulu juga aku sama-sama punya jerawat parah juga. Semangat buat kalian yang punya jerawat, yang mau membersihkan jerawat kalian. Kita sama-sama bersih kulitnya. Semoga yang penting itu kalian sehat-sehat selalu ya semuanya. Nah, sampai situ aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. See you in the next video. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like, share ke sosial media kalian. Thank you for watching. Jangan lupa juga komen di bawah. Bye bye.